untuk berkurang uang saya, bertambah kegantengan saya untuk aksi peduli kita pada hari ini. Kang Bima, tadi ada acara cukur rambut ya dalam rangka juga amal ya untuk warga Bogor yang tertimpa bencana kemarin. Nah ini sambutnya tampaknya cukup meriah ini nih. Balai Kota berubah jadi barbershop umum. Luar biasa. Ya, merelakan sebagian rezekinya dan sebagian rambutnya berbagi untuk bencana. Oke, tadi Kang Bima juga ikut potong rambut nih, Bapak. Tadi saya dengar Ikut, di awal katanya Iya, walaupun juga agak selektif memilih potong rambut, tapi ini mau juga ya untuk warga Bogor. Iya. Sekarang kita mau pergi kemana nih, Dok? Sekarang kita ke beberapa titik bencana di Bogor Selatan. Ada kegiatan mengumpulkan donasi dan bantuan yang akan didistribusikan ke daerah lain. Dan ada satu titik yang kita cek perkembangannya sampai hari ini seperti apa penanganannya. Oke, baik, kita akan ikuti kegiatan dari Wali Kota Bogor, Bima Arya pada hari ini. Ya, pemirsa, kita sudah di dalam mobil dinas Wali Kota Bogor dan kita akan menuju ke Kecamatan Bogor Selatan. Di sana tadi disebutkan oleh Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya, bahwa akan ada pelepasan bantuan untuk para korban longsor di Kota Bogor. Ya, Kang Bima, jadi di Kecamatan Bogor Selatan itu juga salah satu titik tempat terjadinya bencana kemarin di awal tahun ya? Jadi selatan ini karena lokasinya tinggi, banyak perbukitan, ya, areanya juga banyak titik-titik yang rawan longsor dan banjir, termasuk titik rawan bencana. Dan ini ada inisiatif dari camat untuk mengumpulkan bantuan, donasi, dan hari ini kita akan distribusikan ke titik-titik yang perlu. Oke, baik. Nah, tanggal 1 Januari 2020 tuh Kang ya, saya kan lihat di Instagram Kang Bima tuh sudah ada di Katulampa, jam 7.30. Nah, waktu bangun pertama kali, apakah Kang Bima sudah mendapatkan informasi bahwa Kota Bogor itu dilanda longsor dan maupun banjir yang terjadi? Di Bogor itu kalau malamnya hujan, pagi atau subuhnya nggak berhenti, itu sudah alarm itu. Jadi pagi-pagi subuh itu ketika saya bangun, saya sudah siap-siap, ini pasti akan ada sesuatu. Nah, kemudian saya tunggu laporan, saya monitor di WA Group, kan kita ada WA Group tanggap bencana, ada WA Group Lurah Camat dan Dinas. Nah, di situ mulai masuk lah laporan-laporan kan gitu. Langsung saya putuskan untuk segera bergerak ke Katulampa. Karena di situ indikator yang paling jelas lah tingkat kesiagaannya separah apa di situ. Kalau sudah ketinggiannya di atas 180 gitu, nah itu sudah masuk siaga 1 di sana. Waktu Kang Bima tiba di sana belum sampai segitu ya, masih itu siaga 2 yaitu 160. 160 ya. Jadi tahun-tahun kemarin ketika banjir parah itu ya itu di atas 190 hampir 2 meter itu. Jadi hari pertama tahun 2020 Kang Bima tampaknya memang langsung ya menuju ke lapangan untuk melihat titik-titik yang terjadi banjir maupun longsor. Ya, jadi saat itu saya pastikan volume air seperti apa. Saya cek kemudian di wilayah-wilayah camat lurah seperti apa kondisinya di lapangan. Dan saya datang ke beberapa titik yang terbilang lebih parah dibanding yang lain. Oke, jadi sampai saat ini ada berapa korban meninggal tuh Kang di Kota Bogor? Di Bogor dicatat 1 karena di daerah longsor. Iya, di Kedung Badak karena tertimbun tanah longsor, karena memang rumahnya itu rumah liar sebetulnya. Jadi ada sekitar 80 kepala keluarga yang tinggal di bantaran sungai yang sebetulnya sudah kita ingatkan untuk pindah sejak bertahun-tahun yang lalu. Oke, longsor itu menjadi salah satu permasalahan di Kota Bogor yang karena memang secara wilayah alamnya konturnya memang berbukit-bukit begitu ya, namanya banyak bukit. Nah, untuk dari Pemkot sendiri mungkin apakah memang ada rencana untuk relokasi, kemudian juga ada upaya-upaya memperkuat dinding di di sekitar permukiman warga? Untuk relokasi, tantangan terbesar itu kan kesediaan warga. Warga itu seringkali nggak mau pindah.
Mereka lebih baik menanggung risiko asal tetap berkumpul bersama di situ. Itu tantangan paling utama. Yang kedua, tempat untuk relokasi mereka. Kita harus cari titik-titik mana gitu ya. Kalaupun perlu dibangunkan, itu kan nggak memerlukan dana sedikit. Kita perlu juga minta bantuan dari pemerintah pusat. Tapi untuk sementara sebetulnya beberapa rusunawa kita itu bisa menampung. Kita suka tawarkannya, mereka nggak pernah mau untuk tinggal di rumah susun gitu. Jadi mereka tetap maunya di tempat itu tantangan utamanya. Oke, kemudian mengenai longsor sendiri itu juga, apakah memang ini karena alih fungsi lahan yang ada di sekitar permukiman, jadi maksudnya tidak ada tempat resapan, sehingga dan juga mungkin harus ada pepohonan begitu yang kemudian beralih menjadi permukiman. Ya, kalau pepohonan kita agak ketat. Jadi nggak bisa sembarangan menebang pohon, mencabut harus izin pohon. Ya, kalau di Bogor harus itu izin ya. dan harus bayar dan harus diganti. Gitu. Jadi kemarin pembangunan jalan tol juga begitu. Ada ribuan pohon yang harus diganti. Semuanya ada aturannya. Nah, jadi nggak mudah. Tetapi saya harus akui bahwa memang saluran air yang tersumbat, sampah yang menumpuk itu juga bisa membuat banjir. Nah, makanya dilakukan program naturalisasi Ciliwung. Jadi dibersihkan terus saluran airnya, sampahnya dan lain-lain. Di beberapa titik memang ada dampak pembangunan ya, seperti pengembang yang melakukan ekspansi untuk membangun perumahan ataupun pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan. Itu kalau tidak difokuskan kepada aspek drainasenya, seringkali menimbulkan masalah juga. Nah, itu yang harus kita monitor terus ya. Kadang-kadang kan walaupun semua sudah sesuai dengan perencanaan, tetapi begitu hujan tetap banjir. Ya mungkin karena ukuran saluran airnya, mungkin karena ada yang tersumbat, atau mungkin karena ada pengarasan yang tidak semestinya dan lain-lain. Oke. Nah, tadi masalah longsor, masalah banjir tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Kang Bima. Banjir di Kota Bogor itu sendiri kebanyakan adalah banjir lintasan ya sebutannya, Kang ya, karena memang itu meluap dari sungai terutama. Nah, itu memang warga berada di situ apakah memang liar gitu ya, karena memang sampai mereka kena banjir lintasan, atau mereka seharusnya tidak tinggal di situ? Ada yang memang rumah liar, yang membangun di titik-titik sempadan sungai. Tetapi ada juga komplek perumahan yang legal ya. Artinya ya perumahan yang memang dibangun berdasarkan izin dan aturan yang berlaku. Tapi karena memang posisinya itu rendah dibanding tempat-tempat lain, dan kedua mungkin ada saluran air yang tidak maksimal sehingga kebanjiran juga. Jadi genangan ya, jadi menggenang di situ ya. Jadi ada beberapa perumahan di daerah Tanah Sereal itu dan juga sebagian di Bogor Barat itu menjadi langganan banjir karena memang lokasinya di bawah, kemudian dibangun oleh pengembang tanpa saluran airnya itu dimaksimalkan. Karena dulu itu kan Bogor sebetulnya itu daerah sawah ya, jadi bukan drainase kota, bukan didusun untuk drainase kota, tapi saluran persawahan dulunya itu. Oke. Jadi kadang-kadang sampai ada idiom mungkin kalau misalnya Bogor banjir, apalagi kota Jakarta mungkin di bawahnya dan juga Bekasi bisa kerendam juga begitu. Tapi ini kan di Bogor ternyata banjirnya memang banjir lintasan juga tadi ya, karena memang drainase yang kurang baik ya. Oke, baik. Kemudian untuk bantuan nih Kang Bima ya, apakah memang ada tempat-tempat yang aksesnya agak sulit untuk dicapai untuk di Kota Bogor sendiri? Bogor relatif terjangkau semua. Terjangkau ya, karena masih di kota ya. Ya kecuali kalau kebakaran, kadang-kadang kita agak kesulitan mengakses kalau tempatnya di pemukiman yang padat gitu. Tetapi kalau banjir dan itu relatif terjangkau semua. Oke. Baik, kemudian dibandingkan dengan kejadian di tahun sebelumnya begitu, kan kami bilang sudah ada naturalisasi sungai ya, dan juga ada mungkin gerakan-gerakan untuk mengajak warga lebih memelihara lingkungan. Memang dibandingkan tahun sebelumnya ini relatif lebih berkurang atau lebih sedikit begitu bencana yang terjadi di Kota Bogor di tahun 2020. Saya coba petakan titik-titik mana yang tergenang dan banjir dibandingkan dengan kejadian sebelumnya ketika volume air memang juga besar. Ternyata memang terlihat bahwa titik-titik itu berkurang. Ya, kita nggak tahu apa memang apa terjadi karena program kita atau bukan, tapi paling tidak ya harapan kami
berkurangnya banjir dan genangan itu karena ada dampaknya dari program naturalisasi Ciliwung yang kita lakukan sejak tahun lalu. Jadi kita bersihkan sampah di 14 kelurahan yang dilintasi Ciliwung. Kita lakukan patroli oleh Satgas Ciliwung, itu hampir setiap hari selama seminggu, terdiri dari berbagai unsur untuk melakukan edukasi sosialisasi kepada warga. Jadi titik-titik timbunan sampah itu berkurang. Mungkin itu juga mengurangi banjir lintasan. Oke. Naturalisasi yang dilakukan di Kota Bogor sama nggak sih Kang sama yang di Jakarta? Saya nggak ambil pusing ya naturalisasi atau normalisasi, yang penting dikerjakan. Yang penting ada konsepnya, dianggarkan, dikerjakan ya, sehingga titik risiko bencana itu berkurang dan kita ukur, itu aja. Dilakukan normalisasi itu dengan cara apa tuh? Maksudnya naturalisasi tadi di Bogor, apakah dikeruk kalinya, juga di beton pinggir-pinggirnya? Ya, pertama kita ngurusin sampahnya dulu. Oke. Jadi sampah yang ada di situ dibersihkan. Kedua, dilakukan edukasi kepada warga supaya nggak membuang sampah sembarangan ke sungai. Ketiga, dibangun infrastruktur kebersihannya. Jadi bagaimana sistem pengangkutan sampah, kalau perlu gerobak, kalau perlu bank sampah di situ, gitu ya. Kemudian tempat juga kita lakukan perbaikan infrastruktur terkait dengan sanitasinya, ipal komunal, septic tank dan lain-lainnya. Itu kita namakan naturalisasi Ciliwung. Oke, baik. Nanti kita sampai di Kecamatan Bogor Selatan. Nanti kita akan lanjutkan lagi nanti di lapangan ya. Oke. Oke.